Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita lanjutkan setelah kita dapat merealisasikan, membuktikan syahadat kita dalam beramal. Kita kembali ke pembahasan awal bahwa ada orang mengucapkan syahadat tapi tidak jujur. Tidak jujur. Kalau pembahasan yang lalu ada al-yakin, itu tidak ada keraguan, yakin penuh. Kalau ini kejujuran di waktu mengucapkan. Dalam bahasa Arab disebut as-sidqu. Ketika seseorang mengucapkan syahadat tidak jujur, hanya sebagai wiqayah, menjaga dirinya, menjaga keluarganya, biar dikatakan muslim gitu. Kan berarti kan syahadatnya untuk tameng aja, untuk tameng, untuk mijan kata orang Arab, untuk tameng. Itu juga tidak sempurna, bahkan tidak bisa dianggap bahwa itu syahadat. Seperti dalam firman Allah disebutkan, idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqin lakadzibun. Tidak jujur berarti kadzib, dusta. Firman Allah, ketika orang-orang munafik itu datang pada kamu Muhammad, mereka mengatakan engkau utusan Allah. Kalau sekarang wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqin lakadzibun. Walaupun secara lahir seperti itu Muhammad, munafik itu mengucapkan syahadat, mengakui kamu utusan, batinnya itu enggak Muhammad, itu hanya lisan saja. Apa sekarang Islam KTP apa Islam apa? Pengakuan lahir saja, pengakuan lahir saja. Dan dalam surah Al-Baqarah disebutkan wa minan nasi may yaqulu amanna billah wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sebagian dari manusia itu ada yang bilang amanna billah, tapi sebenarnya wa ma hum bimu'minin. Ini namanya nifaq i'tiqadi, kemunafikan yang memang keyakinan, berangkat dari keyakinan dalam hati. Memang dia enggak iman, menyatakan syahadat hanya pura-pura lahirnya saja. Ini yang berarti kehilangan syarat kesempurnaan, bahwa ucapan syahadat itu harus lahir batin. Sesudah kita jujur betul, maka diperlukan juga namanya ikhlas. Mengucapkan syahadat itu perlu diiringi dengan ikhlas. Ikhlas itu murni, mukhlis lillah, karena Allah berfirman fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Menyembahlah kalian kepada Allah mukhlishan lahuddin. Ala lillahi dinul khalis. Agama yang diterima di sisi Allah, yang muktabar, yang dianggap, yang makbul di sisi Allah itu adalah agama yang murni. Amal yang dilakukan murni, mukhlis, ikhlas untuk Allah. Artinya pernyataan itu harus diikuti dengan bersih dari syirik, baik asyirkul asghar maupun asyirkul akbar, syirik yang kecil, syirik yang besar. Kok ada kecil ada besar? Ini kalau dosanya tetap besar. Perbedaannya kalau syirik besar itu yukhrij anil millah, keluar dari agama, dihukumi musyrik. Tapi kalau syirik kecil ini min kabairidz dzunub, termasuk besar-besarnya, paling besarnya dosa. Lah orang yang menyatakan, mengucapkan syahadat tidak boleh lepas dari yang namanya ikhlas. Orangnya disebut mukhlis. Mukhlis orang yang betul-betul berbuat ikhlas. Artinya bebas dari bentuk segala kesyirikan. Tidak ada gunanya orang baca syahadat
ternyata masih menyembah kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah. Ini namanya pernyataan dusta, tidak ada realisasi. Kalau SMS, mas, menulis surat lewat telepon, cintanya I love you-nya itu 100%. Tapi giliran hari hanya disuruh datang kepada orang tua, ngelamar baik-baik, nggak berani, mundur, atau bahkan pergi dia. Ini namanya ucapan pernyataan tidak ada bukti. Bahkan sebelum dia datang ke orang, dia sudah menduakan cintanya. Betapa sakitnya yang bagian belakang ini. Betapa sakit hati ya. Bagaimana Allah pencipta kita, yang memberikan kehidupan kepada kita, memberikan kenikmatan. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua dari Allah. Allah hanya menuntut fa'buduni fa iyaya fa'budun. Kepadaku kalian menyembah. Tidak boleh syirik, tidak boleh menduakan Allah. Jadi harus gandeng dengan yang namanya ikhlas. Ibaratnya saya kasih gambaran, seperti orang telah diterima di sebuah perusahaan misalkan sebagai karyawan di situ. Setelah diterima dengan membuat pernyataan, saya siap mengabdi di perusahaan ini, kerja keras sesuai dengan perjanjian, sesuai dengan peraturan. Ternyata setelah diterima dia malah kerja di perusahaan lain atau di tempat lain. Ini bisa kita bayangkan bagaimana marahnya si yang punya perusahaan ini. Ya, mudir, kalau bahasa Arab mudir, tanggung jawab, bosnya perusahaan itu mesti marah. Nggak lama mesti dikeluarkan orang seperti ini. Begitu pula Allah, lebih dari itu. Allah yang menghidupkan kita, Allah yang melindungi kita, Allah berikan semua kenikmatan kepada, hanya nuntut satu, yaitu ibadah kepadaku. Wa iyaya farhabun, wa iyaya fa'buduni, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itulah ikhlas. Yang terakhir sebagai penutup, mudah-mudahan ini sebagai kesempurnaan betul bagi syahadat kita adalah al-mahabbah. Syahadat yang kita ucapkan itu harus dibarengi juga dengan rasa cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah. Kenapa? Karena ternyata dalam syariat dijelaskan bahwa kalau tidak diikuti rasa cinta, ini berbahaya. Berbahaya. Tidak akan bisa ingkiyat, tidak akan bisa taat dan seterusnya. Yang lain nggak bisa dikerjakan karena nggak ada rasa cinta, nggak ada. Tapi kalau ada rasa cinta, karena cinta hilanglah rasa apa? Karena cinta atau hilang semuanya. Siang-siang lapar dipanggil datang, katanya mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu, terus mau masuk kamar mandi ingat kamu, terus dalam ingat karena ada rasa cinta. Syahadat yang kita ucapkan itu juga harus dibarengi dengan mahabbah. Hanya perbedaannya mahabbah kepada Allah berbeda dengan mahabbah kepada makhluk. Kalau mahabbah kepada makhluk namanya mahabbah tabi'i, kawan bayinya. Cinta kepada wanita lawan jenis, cinta kepada istri, cinta kepada anak, itu lain. Cinta kepada Allah itu disebut dengan istilah mahabbatut ta'zim, cinta yang diikuti dengan mengagungkan. Makanya mengagungkan itu ya mengutamakan. Dalam ayat disebutkan wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Sebagian dari manusia ada yang mengambil persamaan, beribadah kepada Tuhan selain Allah. Penyebabnya apa? Yuhibbunahum kahubbillah. Lah ini penyebabnya. Mereka mencintai, karena mereka mencintai sesembahan itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Nah, akhirnya timbullah syirik di situ. Makanya mahabbah tidak boleh ditinggalkan.
Kalau ingin sempurna syahadatnya harus diikuti dengan istilah mahabbah at-ta'zim, cinta yang sifatnya mengagungkan kepada Allah. Nah kalau sudah mengagungkan itu ya dalam praktek mesti menomorsatukan. Dalam ayat disebutkan Allah mau menguji orang iman, menguji sampai di mana rasa cintanya orang iman. Apabila tidak mengutamakan cintanya kepada Allah, oleh Allah diancam. Karena syahadat itu harus diikuti dengan mahabbah, dengan rasa cinta. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Diancam seterusnya, ahabba ilaikum minallah wa rasulih. Kalau sampai kamu lebih mencintai keluarga kamu, diri kamu, harta kamu yang kamu tumpuk, perhiasan dan lain-lain, oleh Allah silahkan menunggu silahkan menunggu siksa yang sewaktu-waktu datang dari Allah. Ini bisa berupa musibah di dunia, kalau di akhirat sudah pasti. Dalam ayat lain sebutkan wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Walaupun kamu sudah beriman, sudah baca syahadat, tapi kamu juga terus harus ada kekhawatiran datangnya fitnah, kerusakan dari Allah. Fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah, yang tidak menimpa hanya kepada orang-orang yang zalim. Jangan mengira kita pun yang belum bisa menyempurnakan kalau itu berangkat dari keteledoran kita, kesembronoan kita, nggak sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Nggak ada kesungguhan. Kalau bahasa Arab dikatakan takasul, tasahul, karena males, karena meremehkan. Nah, ini akan mendapatkan ancaman dari Allah, kerusakan dunia dan akhirat. Maka dari itu untuk kesempurnaan kualitas syahadat kita itu perlu kita mengikutinya dengan mahabbah yang pol kepada Allah, cinta yang pol kepada Allah. Nah, itu. Dengan rasa cinta yang pol itu Allah akan memberikan barokah yang banyak. Contohnya saya katakan dalam hadis disebutkan Nabi itu sholat malam sampai kakinya itu bengkak. Dalam riwayat hadis sahih Bukhari Muslim disebutkan 1 rakaat itu bisa seperti orang baca surat Baqarah. Coba Anda bayangkan, surat Baqarah berapa juz? 2,5 juz kurang lebih. 1 rakaat berdiri begini. Pernahkah Anda membayangkan berapa lamanya? Saya pernah nyoba itu. 1 rakaat habis itu leren dulu. Kaki ini rasanya sudah bengkak padahal nggak bengkak itu. Nah, kalau Nabi bengkak betul itu udah. Bengkak betul. Itu dilakukan oleh Nabi berangkat dari apa? Kenapa kok kuat? Pertanyaannya kan mesti begitu. Kenapa kok bisa kuat? Jawabannya karena mahabbah. Nabi ditanya oleh istri tercinta, oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, qad ghufirta ma taqaddama min dzambik." Nabi, dosa panjenengan itu sudah diampuni. Dalam surat Al-Fatah, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kok orang diampuni? Artinya kalau sudah diampuni berarti dijamin surganya. Kok masih berbuat seperti ini? Lah itu. Itu jawabnya Nabi, afala akuna abdan syakura. Inilah sebagai wujud kesyukuran saya, cinta saya kepada Allah. Terima kasih.